Saya lanjutkan dengan diplomasi kelapa sawit Indonesia di mata internasional. Bagaimana kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa kelapa sawit itu baik dan mengkanter black campaign terhadap sawit Indonesia. Di dalam tadi diplomasi kita di dalam sawit internasional, bahwa kita Indonesia atau pemerintah juga menggunakan badan-badan yang ada di PBB. Nah, ini dapat saya sebutkan ada 3 lembaga internasional yang kita gunakan untuk mengkampanyekan sawit kita. Yang pertama adalah FAO atau Food Agriculture Organization, organisasi yang terkait dengan pertanian, ya, di mana pertanian berhubungan erat dengan pangan. Itu pemerintah merencanakan dalam FAO untuk penyusunan voluntary guidelines on the attainment of SDGs through sustainable vegetable oils, di mana CPO atau kelapa sawit, palm oil itu adalah bagian dari vegetable oils. Kemudian juga ada organisasi UNTADS, yaitu memanfaatkan kerjasama studi dengan UNTADS untuk mengadakan studi tentang keterkaitan aktivitas perdagangan kelapa sawit dengan upaya pembangunan di Indonesia. Jadi karena kelapa sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian maupun kesejahteraan rakyat, tentunya ini sangat terkait dengan pembangunan di Indonesia. Kemudian ada Codex Alimentarius, itu untuk mengawal pembahasan Codes of Practice di Codex Alimentarius Commission agar hasilnya tetap seimbang dan selaras dengan kepentingan Indonesia, baik dari segi kesehatan tadi, ya, karena tuduhan RID2 yang menuduh kelapa sawit menyebabkan kanker, maupun dari sisi kemampuan pengolahan oleh produsen. Jadi dari sisi produsen, industri sawit Indonesia juga itu ikut dibenahi untuk mengkanter tuduhan-tuduhan negatif terhadap sawit Indonesia. Jadi catatan atau kesimpulan dari diplomasi kelapa sawit Indonesia adalah, yang pertama, bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis dan penting bagi Indonesia. Jadi kita harus perjuangkan kelapa sawit untuk pembangunan Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Tentunya di forum internasional harus diperjuangkan oleh pemerintah. Yang kedua, Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait kelapa sawit, ya. Tadi salah satunya adalah black campaigns, ya. Terus ada lagi tuduhan kelapa sawit penyebab kanker dan seterusnya, dan itu harus kita lawan dan harus kita counter tentunya dengan kerjasama yang solid. Kemudian pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah, baik bersifat bilateral, regional, tadi misalnya dengan ASEAN EU, dan penguatan kerjasama dengan lembaga penelitian serta universitas dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor minyak sawit. Tentunya sekarang Indonesia sudah punya berbagai universitas yang punya reputasi internasional, ya. Misalkan kita mengacu pada QS World Ranking 2023, ada let's say 3 universitas di Indonesia, you can check on the internet, which has been recognized as the world class university. Saya pikir itu akan juga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap diplomasi kelapa sawit Indonesia. Kemudian juga pentingnya peran swasta dalam melawan kampanye negatif atau black campaign terhadap sawit Indonesia. Tentunya melalui kerjasama dan elaborasi antara pemerintah, pengusaha atau business people, kemudian juga university, akademisi, dan masyarakat dan petani. Elaborasi atau kolaborasi ini akan menghasilkan kampanye yang baik bagi keberlanjutan sawit Indonesia. Saya percaya bahwa sawit adalah masa depan perekonomian Indonesia, dan dengan pembenahan kelapa sawit terhadap kampanye-kampanye negatif itu akan memperlancar ekspor sawit Indonesia, dan akhirnya pada gilirannya akan membawa peningkatan perekonomian Indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah
menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan mudah-mudahan pada tahun tersebut, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, GDP per kapita kita sudah bisa jumps ke GDP negara maju ya at least mungkin kita punya di atas 10.000 US dollar per kapita di tahun tersebut, dan mudah-mudahan harapan ini dapat tercapai melalui perbaikan dan peningkatan manajemen di sektor kelapa sawit. Demikian series diplomasi kelapa sawit Indonesia. Thanks for all your attentions, and also in this month I would like to say Dirgahayu Indonesia for the 77th years of independence. Indonesia Merdeka. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.